Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Yosua 5, penyunatan dan hari raya Paskah di Gilgal. Saya akan memulai di ayat yang pertama untuk kita semuanya. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnyalah orang Israel itu di bukit kulit katan. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka, semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki, semua prajurit, mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka itulah yang disunat Yosua, sebab mereka belum bersunat, karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di depan itu sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak berakhir yang gantung pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Yosua dekat Yeriko yang memanjangkan pandangnya, lihatnya seorang laki-laki di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang, lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Bapak Ibu sekalian, Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini kita belajar dari Yosua 5. Kalau kita melihat tadi kita sudah sama-sama membaca dari Yosua 5 ayat 1 sampai 15. Kita sedikit bergerak maju kalau kita melihat di Yosua 6 ayat 1. Kita melihat bahwa kondisi ini menjadi sebuah kondisi yang betul-betul mengerikan bagi orang-orang Kanaan. Karena kalau kita melihat di Yosua 5 ayat 1, bagaimana orang-orang Kanaan menghadapi peperangan dengan rasa takut dan putus asa. Mungkin awalnya mereka berharap bahwa sungai Yordan yang demikian luas, sungai Yordan yang tentunya tidak mudah dilewati, ini menjadi benteng yang bisa menghalangi bangsa Israel untuk menyerang mereka. Tetapi tidak, Tuhan campur tangan dan melakukan mujizat sehingga bangsa Israel bisa menyeberangi ini dengan mudah. Dan hal ini tentunya membuat mereka putus asa, mereka takut gitu ya. Dan secara jasmani sebetulnya secara mental Kanaan sudah kena mental dahulu ya, seperti itu istilahnya. Nah, mereka menjadi takut bukan hanya mendengar apa yang telah Tuhan lakukan atas bangsa Israel pada waktu itu dengan menghentikan air sungai Yordan, tetapi sebetulnya di sana mereka tahu bahwa di sana adalah pekerjaan Tuhan sendiri yang bekerja, dan ini menjadi sebuah kengerian ya buat mereka. Nah, kita lihat kemudian apa yang menarik ketika bangsa Israel dipersiapkan gitu ya oleh Tuhan untuk memasuki tanah Kanaan. Dalam artian di sini adalah kalau kita mengkontekskan di dalam Yosua 5 ini sebetulnya adalah
bagaimana bangsa Israel ini adalah saat-saat di mana menjelang peperangan dengan orang-orang Kanaan. Kita lihat di Yosua 5 ayat 2. Di sini dengan jelas disampaikan saat itu bangsa Israel memang belum bersunat ya, karena orang Israel sebetulnya telah disunat di Mesir dan semua generasi pertama mereka sebetulnya sudah mati ya di padang gurun, dan sedangkan generasi yang baru atau generasi kedua yang lahir di padang gurun ya setelah 40 tahun mungkin berputar-putar di sana, ini konteksnya belum disunat. Dan kita melihat di Yosua 5 ayat 4 sampai 7 dengan jelas disampaikan bagaimana Yosua ya, kemudian semua laki-laki, semua prajurit ya, orang-orang yang keluar dari tanah Mesir di ayat yang keempat ya, dan semua orang yang keluar dari tanah Mesir itu telah bersunat, tetapi orang-orang yang lahir di padang gurun ini belum bersunat. Karena 40 tahun perjalanan namanya orang Israel itu berjalan di padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa ini, yaitu prajurit yang keluar dari Mesir. Di mana di sini dikatakan bahwa yang tidak mendengarkan firman Tuhan kepada mereka itu, Tuhan telah bersumpah bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah susunya. Dan Yosua menjelaskan ini kepada seluruh umat yang dipimpinnya. Dan tentunya di sini di konteks generasi kedua di ayat ke-7, tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka itulah yang disunat Yosua, sebab mereka belum bersunat karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Dan ada beberapa hal yang menarik kalau kita mendalami gitu ya. Tuhan menyuruh Yosua menyunat bangsa Israel di tengah padang gurun ya. Di sini dikatakan buatlah pisau dari batu ya, Yosua 5 ayat 2. Pada waktu berfirman Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel untuk kedua kalinya. Kita bisa membayangkan pisau dari batu, kata kunci yang kedua adalah untuk kedua kalinya. Ya, saya tidak bisa membayangkan itu pada saat zaman itu mungkin demikian rasa sakit yang dihasilkan gitu ya. Dan di sini menarik sebetulnya kalau kita melihat bagaimana bangsa Israel menuju tanah Kanaan, mereka bersiap gitu ya dalam kondisi yang Tuhan inginkan bahwa ada pemulihan yang terjadi. Saya melihat bagaimana Tuhan meminta Yosua di sini supaya genap perjanjian antara Allah dan generasi baru itu dipulihkan. Jadi secara rohani, ketika sebelum melawan orang-orang Kanaan, ini penting ya buat bangsa Israel memahami bahwa ada hubungan perjanjian antara Tuhan dengan mereka yang harus dipulihkan. Kalau Tuhan tidak menyertai mereka, tentu pasti bisa dipastikan mereka akan kalah gitu ya. Dan ini penting buat kita ketika kita melakukan hal yang bersifat rohani, tentunya kita perlu memerlukan persiapan secara rohani gitu ya. Kita bisa melihat atau mengkontekskan dari Yosua 5 ini. Dan penyuntanan ini terjadi pada saat bangsa Israel mulai menyeberangi Sungai Yordan. Ya, artinya secara jarak mereka sudah betul-betul dekat dengan orang Kanaan. Dan kalau kita berpikir secara logis, Bapak Ibu, ketika mau bersiap perang, dan tentunya kita paham ya, pada saat disunat ini kan satu kondisi yang tidak ideal gitu ya. Satu kondisi di mana orang mungkin mengalami kesakitan dan tidak mungkin bisa berperang. Dan pada waktu itu mungkin belum ada obat ataupun antibiotik ataupun treatment seperti sekarang ya, sunat yang menggunakan laser, sunat yang kemudian bisa sembuh dengan cepat gitu ya. Dan pada waktu itu disunat dengan batu gitu ya, dan bahkan di sini dikatakan ada kedua kalinya mungkin. Nah, di sini jelas bagaimana kalau bangsa Israel mungkin berpikir secara logika manusia, mungkin mereka tidak akan melakukan itu. Jadi di saat di depan mereka sudah terbentang musuh yang bisa saja musuh menyerang kapanpun, di saat mereka sedang mengalami kesakitan atau pemulihan dalam proses bersunat. Nah, kita melihat di sini arti bagaimana bangsa Israel memilih taat, dan tentunya Tuhan menguji iman mereka, dan ketaatan bangsa Israel ini betul-betul kemudian menjadi salah satu hal yang tentunya Tuhan menyampaikan gitu ya, bagaimana celah akibat pada saat di Mesir ini dihapuskan oleh Tuhan. Di Yosua ayat 5-9 kita belajar
bagaimana dampak dari ketaatan itu, dampak dari pemulihan itu, dampak dari bagaimana dengan iman mereka menaruh seluruh ketaatan itu kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Yosua di Yosua 5 ayat 9. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu, itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Memang di dalam celah Mesir ini banyak penafsiran yang ada, ya. Dan tentunya kita kenal bagaimana di Gilgal inilah, ya, orang Israel ini merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu dan pada waktu petang di dataran Yeriko. Jadi di sini ada perintah juga bagaimana Tuhan memerintahkan untuk merayakan Paskah, ya. Ini keluarnya Israel dari Mesir. Yang kalau kita melihat di Keluaran 12 gitu ya, kita tahu bahwa hal ini juga mungkin diabaikan oleh bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun gitu. Jadi kitab suci mencatat 2 kali perayaan Paskah sebelum perayaan Paskah dalam ayat 10 ini. Nah, tentunya menarik Bapak Ibu kalau kita melihat gitu ya, bagaimana mereka kemudian merayakan Paskah, mereka kemudian makan hasil tanah Kanaan, ya. Di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan mempersiapkan seluruh umatnya ini untuk betul-betul memasuki tanah perjanjian dengan tidak bercela dan tidak bercacat. Nah, hal yang menarik pada saat proses itu kemudian makin mendekat dan Yosua ya harus memimpin semua bangsa Israel bersiap gitu ya. Kita bisa belajar di ayat 13 bagaimana ketika Yosua tentunya pada saat berperang kita pasti harus menyusun strategi gitu ya. Demikian dengan Yosua. Dan ketika Yosua kemudian bertemu dengan seorang laki-laki yang berdiri di depannya sambil menghunus pedang, tentunya ketika kita tidak mengenal orang ini, kita pasti akan berpikir jangan-jangan orang ini musuh kita, jangan-jangan orang ini lawan kita. Sama seperti Yosua. Ketika Yosua menanyakan, kawankah engkau atau lawan, apabila apalagi laki-laki yang di depannya ini menghunus pedang gitu ya. Tetapi ketika itu dikatakan, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Artinya di sanalah kita bisa melihat bagaimana ketaatan menjadikan Tuhan berkenan untuk melindungi bangsa Israel dan bahkan membawa bangsa Israel bersiap ya untuk berperang. Bahkan di situ dikatakan panglima bala tentara Tuhan. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana kehadiran panglima bala tentara Tuhan adalah bukti penyertaan Tuhan. Dia tidak hanya menyeberangkan, Tuhan tidak hanya menyeberangkan bangsa Israel lalu membiarkan mereka, tetapi di sanalah bagaimana karya Tuhan ketika ketaatan bangsa Israel ini menjadi sebuah value di hadapan Tuhan, ketika perjanjian ya dipulihkan, ketika hal-hal yang bercela dipulihkan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menyertai dan menolong kita. Di tengah umatnya Tuhan ada berperang untuk merebut tanah perjanjian, dan di sanalah bagaimana dikatakan bagaimana akulah panglima bala tentara Tuhan. Artinya bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan untuk memasuki babak baru, memasuki tanah perjanjian yang selama ini dijanjikan oleh Tuhan, dengan pemulihan yang luar biasa yang Tuhan berikan kesempatan itu. Amanat teks pada pagi hari ini saya melihat Bapak Ibu sekalian, sebesar atau sekecil apapun, setiap dosa kita, setiap persoalan yang hendak kita bahkan hadapi, kita harus mempercayakan hidup kita kepada kuasa penyertaan Tuhan. Jadi mempercayakan diri pada pimpinan-bimbingan Tuhan terkadang membuat kita bertanya-tanya apakah betul. Tetapi hari ini kita belajar bahwa tidak ada kompromi terkait dengan isu ketaatan. Bahwa ketaatan adalah harga yang mutlak, dan sebesar apapun masalah kita, takutlah akan Tuhan dan sujudlah kepada Tuhan, bukan sujud dan takut kepada masalah. Dan dari Yosua 5 ini banyak hal yang mungkin bisa kita aplikasikan, tetapi menjadi pertanyaan dan perenungan buat kita. Sudahkah saya dan saudara taat kepada Tuhan dalam keadaan kondisi apapun? Dalam keadaan yang mungkin tidak menyenangkan, dalam keadaan yang mungkin tak menyebabkan kekhawatiran, dan sudahkah kita mengandalkan Tuhan dalam kondisi apapun dan tidak berkompromi dalam hal yang tidak berkenan kepada Tuhan? Dan bagian perjalanan dari Yosua 5 ini menguatkan kita pagi hari ini
bahwa ketaatan dalam segala tantangan yang ada adalah harga mutlak. Karena kita percaya dan belajar dari bangsa Israel yang taat pada mereka melewati masa-masa yang tidak mudah, tetapi Tuhan menyertai mereka semua. Dan sama sampai hari ini, Tuhan pun menyertai kita dahulu, kini, dan selamanya. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin, terima kasih. Kita sambut dengan satu lagu, Yesus Kau Kebenaran. Kita akan menjadi orang-orang yang taat. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu, ku nyatakan janjimu kepadaku. Kalau ku hidup
dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi ini Tuhan. Selalu diingatkan supaya menjadi orang-orang yang taat bersama dengan Tuhan Yesus yang adalah kebenaran itu. Kami mau hidup dalam kebenaran dan hidup memuliakan Tuhan. Biarlah seperti Yosua ditanggalkan kasutnya karena di tempat dia ada, tempat yang kudus, supaya kami juga hidup dalam kesucian, kekudusan, dan bersama dengan Tuhan kami menjadi orang-orang pemenang, dan Tuhan terus menyertai. Tuhan memberkati semuanya dengan berlimpah-limpah, supaya kami semua jadi berkat lewat keluarga, lewat pelayanan, profesi, pekerjaan, studi, dan membagikan kebenaran itu lewat KTPK. Tuhan pakai supaya banyak orang diberkati roti yang dari surga, yang mana itu berhenti, tapi firman Tuhan itu terus menerus dan kekal. Tuhan sertai kami, lindungi kami supaya kami tetap sehat tanpa kesakitan, dan memuliakan Tuhan tanpa dosa, dan dilindungi dari yang jahat, malapetaka, pencobaan. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memuji kebesaran-Mu Tuhan.